Sebagai negara yang selama puluhan tahun tidak rajin melaksanakan modernisasi kekuatan pertahanan, Indonesia memiliki banyak aset kapal perang yang di negara-negara lain nasibnya telah berakhir di fasilitas pengolahan besi tua atau tenggelam di dasar lautan setelah menjadi sasaran tembak latihan Angkatan Laut. Meskipun kapal perang tipe Landing Ship Tank X Amerika Serikat yang terlibat dalam berbagai palangan Perang Dunia Kedua kini sudah dipensiunkan oleh TNI Angkatan Laut, bukan berarti kekuatan laut Indonesia tidak lagi mempunyai aset kapal perang tua. Sebagai contoh, KRI Teluk Amboina 503 yang merupakan karya anak bangsa Jepang yang masih beroperasi hingga tahun lalu. Sebagian besar fregat Van Speyk yang dibuat oleh ex-penjajah Indonesia masih terdaftar dalam aset TNI Angkatan Laut, walaupun kapal kelas sejenis milik Australia telah dihapus dan ada yang menjadi penghuni dasar lautan Samudra Pasifik akibat terkena torpedo MK48 buatan Amerika Serikat. Kegiatan modernisasi kapal perang melalui pengadaan baru tidak berjalan cepat karena terhalang isu klasik sejak masa Orde Baru, yaitu keterbatasan anggaran. Hal ini berlaku khususnya untuk kapal kombatan yaitu fregat dan korvet, di mana galangan nasional belum bisa menghasilkan dua tipe kapal tersebut. Kalaupun ada fregat yang dibangun di Indonesia, fregat itu dirancang dan didesain oleh galangan kapal asing. Setelah membeli korvet baru dari negara asal Westerling pada awal 1980-an, Indonesia baru melaksanakan pengadaan korvet dan fregat anyar pada dekade pertama dan kedua abad ke-21 yang berasal dari negeri kelahiran Jenderal Spur. Antara periode 1985 hingga 2015, mayoritas fregat dan korvet yang diakuisisi Indonesia merupakan kapal perang bekas, seperti fregat kelas Van Speyk, korvet kelas Parsim, dan korvet kelas Nakhoda Ragam. Kegemaran mendatangkan fregat dan atau korvet bekas masih berlanjut sampai saat ini, di mana Jakarta berencana membawa pulang fregat kelas Mistral dari Roma dan korvet kelas Pohang dari Seoul atau korvet tipe 05 dari Beijing. Untuk dua kelas korvet yang terakhir disebutkan masih belum jelas korvet mana yang akan dipilih oleh Indonesia. Indonesia pada 4 Juni 2021 memang telah menandatangani kontrak akuisisi 6 fregat frame buatan Fincantieri Italia, akan tetapi sampai awal tahun 2023 nasib anggarannya belum diketahui. Pengadaan frame didahului oleh pembelian fregat Arrowhead 140, di mana galangan Indonesia membeli lisensi fregat yang merupakan turunan dari fregat kelas Iver Wildfed dari galangan Babcock, Inggris. Fregat yang di jajaran Royal Navy diklasifikasikan sebagai Type 31 ini konon tengah dibangun di Surabaya. Namun belum dapat dipastikan apakah kegiatan konstruksi akan sesuai dengan timeline dalam kontrak yang disepakati dengan Kementerian Pertahanan atau tidak. Dengan nasib kontrak frame masih belum jelas karena belum ada kepastian mengenai pembiayaan. Sementara kelancaran pembangunan fregat Arrowhead 140 masih menjadi tanda tanya. Menjadi tantangan tersendiri bagi TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan tugasnya di tengah perkembangan lingkungan strategis yang penuh tantangan dan ancaman. Simbol eksistensi Angkatan Laut suatu negara tidak ditentukan oleh berapa banyak kapal perang yang dipunyai, tapi berapa banyak kapal perang yang mampu melaksanakan naval presence secara terus-menerus di laut. Suatu negara boleh jadi memiliki banyak kapal perang, tetapi apabila kapal perang tersebut lebih banyak terikat di dermaga, maka nilai strategisnya nyaris tidak ada. Kata kuncinya adalah naval presence at sea, bukan naval presence at jetty. Dengan banyaknya kapal kombatan yang diproduksi antara 1960-an hingga awal 1980-an, Indonesia menghadapi tantangan untuk melaksanakan naval presence di perairan-perairan strategis seperti Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. Merespon tantangan demikian, Kementerian Pertahanan mengambil inisiatif untuk melakukan program refurbishment terhadap armada kapal perang yang tersedia. Usulan kegiatan tersebut telah dimajukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan sudah tercantum dalam Green Book 2022. Menteri Keuangan pun mendukung usulan program refurbishment kapal perang Indonesia yang ditandai dengan penerbitan penetapan sumber pembiayaan atau PSP pada tahun lalu. Terdapat 8 kelas kapal perang yang disetujui untuk menjalani program refurbishment di galangan kapal domestik, termasuk korvet kelas Fathahillah,
korvet kelas Parsim, korvet kelas Sigma, korvet kelas Nahkoda Ragam, dan fregat kelas Sigma. Pembiayaan program refurbishment kapal perang sepenuhnya didanai oleh pinjaman luar negeri atau PLN alias utang. Berapa banyak utang yang harus dibuat oleh pemerintah agar 41 kapal perang Indonesia termasuk korvet dan fregat dapat kembali pada kondisi yang siap operasi? Mengacu pada data yang berasal dari PSP, Kementerian Keuangan atas nama pemerintah Indonesia harus berutang kurang dari 750 juta US dollar agar program tersebut dapat terlaksana. Data ini berbeda dengan data salah satu galangan kapal anak usaha BUMN yang mencatat nilai kontrak program refurbish 41 kapal perang sebesar 900 juta US dollar. Memperhatikan secara seksama nilai besaran PSP yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, program refurbish lebih fokus pada pemeliharaan dan revitalisasi kapal perang. Melalui pemeliharaan dan revitalisasi kapal perang, wahana tersebut diharapkan dapat kembali ke kondisi awal sebelum mengalami penurunan kemampuan. Sulit untuk mengharapkan kapal perang yang ada mendapat peningkatan kemampuan yang lebih bagus dari kondisi awal, karena anggaran yang kurang dari 750 juta US dollar tersebut harus cukup untuk 41 kapal perang sekaligus. Kecuali apabila terdapat kegiatan lain guna mendukung refurbish itu. Misalnya, pengadaan rudal yang sumber pembiayaannya berbeda dengan program refurbish. Apabila program refurbish telah terlaksana, diharapkan jumlah unsur kapal perang TNI Angkatan Laut yang dapat melaksanakan naval presence meningkat dibanding kondisi tahun 2022. Naval presence di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan dan hak berdaulat di perairan-perairan itu. Selama Indonesia belum memiliki Coast Guard yang dilengkapi dengan kapal patroli tipe ocean going dengan jumlah yang banyak, upaya menjaga kepentingan nasional di wilayah seperti perairan Laut Natuna dan Laut Natuna Utara akan tetap mengandalkan unsur-unsur kapal perang TNI Angkatan Laut. Pertanyaannya, subsistem apa saja yang akan menjalani refurbish dari setiap kapal perang tersebut, termasuk kapal kombatan? Nampaknya setiap kelas kapal perang memiliki prioritas refurbish yang berbeda-beda, tergantung dari kondisi awal sebelum menjalani program itu. Kegiatan refurbish pun tidak hanya diberikan kepada satu galangan kapal, akan tetapi disebar ke beberapa galangan sekaligus secara simultan. Dengan utang kurang dari 750 juta US dollar, diharapkan uang itu akan mengucur ke beberapa galangan domestik sekaligus untuk membantu kondisi keuangan mereka. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.